Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat dan ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Ta'lim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mari kita selalu bersyukur, selalu panjatkan puji syukur baik lewat lisan maupun hati. Kita tindak lanjuti dengan perbuatan atau perilaku kita. Syukur menghargai pemberian Allah Ta'ala. Apapun yang diberikan, baik itu material maupun imaterial, khususnya yang berhubungan dengan batin atau rohani kita. Bersyukur dalam arti membuka mata jiwa, membuka mata rohani, membuka mata batin, membuka mata kolbu, sehingga dalam kita hidup di semesta ini bisa mengakses wahyu Allah yang berupa cahaya atau nur, energi yang bisa masuk ke dalam jiwa kita, sehingga jiwa kita bisa tumbuh, rohani kita bisa tumbuh kesadarannya, tumbuh keinsafannya, tumbuh kearifannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai undangan di WA Group bahwa untuk malam hari ini topik kita adalah tilawah amsal. Amsal jamak dari misal yang artinya adalah permisalan-permisalan atau perumpamaan-perumpamaan. Dan pokok bahasanya adalah tentang jannah. Sebelumnya kita akan melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan jannah, namun kita ingatkan ya bahwa kalau kita melihat anjing itu kalau jegok, ya. Jegok itu bahasa Indonesia apa ya? Menggonggong, ya. Biasanya anjing menggonggong itu kalau tahu orang asing, ada orang asing. Nah, ini sebenarnya juga simbolik. Biasanya orang yang karakternya seperti itu, kalau ada ilmu baru yang tidak sesuai dengan pemahamannya, itu suka menggonggong. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Maka kita ya yang sudah tahu diingatkan dalam surat Al-Kahfi itu ya, wala yus'ironna bikum akhada. Jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Nah, ini kalau konteks kekinian ya. Kalau konteks kekinian itu adalah kalau kita mendapatkan pengetahuan yang baru, yang level panjenengan itu sudah log 10.000 ataupun minimal akar 16.4 atau log 10.004. Nanti kalau ketemu yang baru mengetahui bahwa 4 itu hanya 2 tambah 2, ya kita tidak usah diceritakan. Jadi ini mengingatkan seperti kemarin itu kisah Nabi Yusuf itu. Begitu mimpi, bilang sama ayahnya, ini jangan kamu ceritakan pada saudara-saudaramu. Karena memang ilmunya tidak sampai dan ada niat yang tidak baik dari saudaranya. Oleh karena itu, maka nanti kalau kita melihat hal-hal yang baru, ya jangan seperti anjing melihat orang asing. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran itu kan bahasa Arabian, ya. Bahasa Arabian itu bahasanya murni, adjektif, ilmiah ya. Kalau
panjenengan melihat di dalam ayat ya, itu kan juga disebutkan ya, sungguh telah kami datangkan pada mereka kitab, lalu kami jelaskan dia kitab itu atas ilmu sebagai petunjuk dan rahmat untuk kaum yang beriman. Jadi memang di sini disebutkan walaqad ji'nahum bi kitabin fasalnahu ala ilmin huda wa rahmata liqaumi yu'minun. Jadi sebagai petunjuk ya, tadi kan kitab sebagai ilmu ya, kitab atas ilmu sebagai petunjuk dan rahmat. Bagi siapa? Bagi yang percaya. Tapi kan di ayat lain kan yang percaya sedikit ya. Dalam surat 69 ayat 42 dan seterusnya itu kan yang percaya dengan Al-Quran itu sedikit. Dan Al-Quran itu lurus, tidak tumpang tindih Pak ya. Qur'anan Arabian ghaira dzi iwajin la'allahum yatakun. Jadi Al-Quran itu istilahnya lurus, tidak tumpang tindih. Al-Quran berbahasa Arab, tidak ada kesalahan, semoga mereka menginsafi. Sehingga kalau kita memahami supaya insaf. Ini sebagai prolog bahwa oh ternyata Al-Quran itu luar biasa. Nah, kita masuk topik tentang permisalan Pak. Kenapa ini saya sampaikan ya? Karena penting sekali ya. Khususnya ini supok bahasanya kan janah ya. Padahal janah itu kan amsal atau permisalan, nanti kita sebutkan ya. Kalau ada orang salah memahami, oleh Allah disebutkan malah nanti tersesat. Dalam surat kedua, surah Al-Baqarah ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yatriba masalaman ba'udatan fama fawqaha. Fa amal ladina amanu faya'lamuna anahul haqqu mir rabbihim wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasikin. Innallaha, sungguhnya Allah la yastahyi, tidak malu, anyat riba, seandainya membikin perumpamaan ya, permisalan, masalan, membikin ayat riba masalah, membikin masal atau permisalan. Ma ba'udotan fama fauqoha. Yang di sini adalah saya pakai terjemah depak dulu, nanti pakai astronomi juga ya. Membikin apa? Perumpamaan tadi ya. Permisalan tadi seekor nyamuk ya. Fama fauqoha atau yang lebih di atasnya. Maksudnya kalau kecil ya lebih kecil gitu. Fa'amal ladina amanu, adapun orang-orang yang percaya dengan permisalan tadi ya. Fa'amal ladina amanu faya'lamuna, maka mereka mengetahui anahul haq, sungguhnya ya, kembali kepada amsal tadi ya. Al-haq itu logis benar ya, hak mir rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka. Wa amal ladina kafaru, dan adapun orang-orang yang tertutup ya. Kafir kita terjemahkan Pak. Kafir itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab ya, harus diterjemahkan ya. Fayakuluna, mereka yang tertutup hatinya tadi, mereka mengatakan madza aradallahu bihadza masalah ya. Mengapa ya? Mengapa? Apakah Allah inginkan dengan permisalan ini kan gitu. Lanjutnya ayat yudillu bihi katsira. Dia Allah ya memberikan program sesat kebanyakan orang ya, dengan bihi, dengannya, dengan misal tadi katsira juga orang banyak, wa yahdi bihi katsira, dan juga memberikan petunjuk pada orang banyak dengan perumpamaan tadi. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin ya, dan tidaklah ya dia disesat dengan amsal tadi, permisalan tadi, ilal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Nah, di sini yang kita bahas Pak, wa amaladina kafaru ya, fayakuluna madza aradallahu biasa masalah, kemudian yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Jadi kenapa ada permisalan tapi ada dua
endingnya ada dua kelompok. Yang satu ya mendapat petunjuk tapi yang satu sesat. Ya. Misalnya ini saya sampaikan di depan ya, nanti karena atau nanti kita buka ayatnya dulu ya. Nanti kita berikan contoh, misalnya yang mendapat petunjuk dan yang tidak atau yang di sini yudilu, karena dia keliru dalam mengambil pelajaran. Harusnya amsal permisalan tapi dipahami secara real. Yang namanya amsal itu tidak real, Pak. Ya, amsal itu konsep ya, bukan sosok ya. Jadi kalau kita melihat perumpamaan itu ya bukan asli kan begitu. Namanya perumpamaan, berarti ada apa? Ada makna yang terkandung. Ya, jadi pokok bahasanya di sini adalah yudhilu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Kita lanjut sekarang ke surat Muhammad ayat 15 dulu ya. Oh enggak, ini surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 35 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul jannatil lati wa'idal ya, wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anharu ukuluha daimum wadiluha tilka ngubat dina. Saya ulang, tilka nguballadina takau ya. Jadi ini maaf, ini tulisannya kecil ya. Tilka nguge ya, ini kop ini kan huruf qalqalah, baju di toko itu kan ba ya, jim, dal, kemudian to dan kop. Nguge balladina takau wa ngubbal ya, wa ngubbal kafirinan nar. Di sini janah tapi masalu ya, masalu perumpamaan Pak, perumpamaan janah. Janah itu sebenarnya kalau artinya itu sebenarnya bukan surga ya, tapi karena kalau tidak diartikan itu ya tidak ngerti, tapi kadang kalau diartikan itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi ya enggak apa-apa, kita artikan surga gitu aja. Ya, masalul janah, perumpamaan taman Pak. Jadi ini perumpamaan dulu. Nah, namanya perumpamaan ini nanti jangan dipahami secara real, secara nyata. Alati widal mutakun, yang di apa? Janjikan kepada orang-orang yang takwa itu ya, seperti taman ya, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Kemudian buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat-tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan orang-orang yang tertutup ialah nar atau api. Nanti kan antara jannah dan nar ya. Jadi di sini kita harus memahami masal ya, masalul jannah ya. Kita korelasi dulu ke ayat ya, nanti kita jelaskan. Tadi surat Ra'd, sekarang surat Muhammad ayat 15. Nah, di sini juga hampir sama depannya. Masalul jannah, Pak. Perumpamaan jannah ya, permisalan jannah. Ya, allati wa'idal muttaqun, nah, sama hampir sama, yang dijaga pada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum mimma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Jadi perumpamaan jannah yang dijanjikan untuk orang yang takwa itu di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa baunya, maksudnya jernih. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya. Wa anharun min ya asalin musafa, dan ya dari madu yang disaring ya. Walahum fiha min kulli samaratin wa maghfiratum mir rabbihim, dan ya bermacam-macam buah-buahan serta ampunan dari Rabb mereka.
Kemudian kaman huwa khalidun finnari, ya, wasuku ma'an hamimang fakoto'a ahum. Mereka sama dengan apa dari depan ya ini, dan ampunan Rabb mereka sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya. Nah, ini masal Pak. Depannya ayat ini masal itu perumpamaan. Jadi perumpamaan itu nanti kan kalau dipahami secara real, ya, itu nanti tidak pas. Misalnya begini, wong jannah itu perumpamaan kok dipahami secara nyata. Katanya nanti kalau kamu jihad nanti dapat 72 bidadari misalnya gitu. Ya, itu keterangan bukan Quran dulu ya. Nah, kalau ini dipahami secara letterlek ya, seakan-akan nanti di sana sudah pesta bidadari. Padahal masal itu perumpamaan Pak. Dari yang mengalir sungai-sungai yang jernih itu kan kalau orang hatinya jernih ya. Nanti kan jannah itu kita bisa secara konteks kekinian ya. Saat ini di sini sekarang itu nanti kita bisa menciptakan jannah itu sebetulnya ya. Intinya nanti di situ. Kemudian kalau di sini ada susu itu kan sesuatu yang bisa menjadikan bijaksana atau wisdom ya. Lantas ada yang lain ini, semua ini sebenarnya ini artinya itu adalah siloka atau majas. Kita bisa menggali sendiri ya, manakala isinya itu intinya ini adalah bahagia, happy ya, penuh kegembiraan, penuh kenikmatan, mensyukuri, menikmati dalam kehidupan ini sehingga bisa menciptakan jannah dulu. Nah, kalau saat ini kita tidak bisa menciptakan yang dicontohkan Allah perumpamaan tadi, apalagi nanti setelah kita istilahnya kembali kepada Allah dalam keadaan pikiran kotor, masih sakit hati, kecewa, ya nanti tidak akan sesuai dengan itu karena memang harus hatinya bersih dulu, qalbun salim. Nah, sekarang kita lihat tentang sini. Jadi perumpamaan itu bukan real, bukan nyata, tetapi bermakna majas, yaitu realitas non fisik walau yang merasakan ada jasing fisik ya. Karena apa? Dunia ini kebanyakan orang kan senang dan melekat. Nah, hubungannya dengan akhirat itu bahagia karena bisa melepas dunia. Nah, ini kita bisa membedakan ya. Kalau tingkatannya itu jasmani Pak, itu tentang dunia itu kan senang melekat, belum tentu bahagia. Tapi kalau hubungannya dengan akhirat ya, itu hubungannya dengan rohani ya. Itu kalau hubungannya dengan rohani itu bisa bisa menjadikan bahagia dan melepas dunia itu. Perbedaannya di sini ya. Kalau orang hanya mengandalkan fisik itu kan kena ayat al-hakumut takasur itu ya. Jadi cuma apakah kamu cuma menghitung dengan banyak sampai lupa ya. Nah, maka di sini kita sudah bisa membedakan antara rohani dan jasmani, antara dunia dan akhirat. Yang berhubungan dengan akhirat itu hubungannya dengan bisa melepaskan yang ada di dalam diri kita sehingga rohaninya yang tumbuh ya. Dengan demikian ya, bahwa perumpamaan itu bukan real, bukan nyata, tetapi bermakna majas, bermakna siloka, bermakna mutasabit, musatabiat ya. Mutasabiat itu tergantung dirinya kita. Maka di surat 81 ayat 13, wa idzal jannatu uslifat, dan apabila surga didekatkan. Jadi surga itu didekatkan, sangat dekat dengan kita apabila kita mau menciptakan yang tadi, yang saya sebutkan tadi, di antaranya ini ya. Nanti saya lewati dulu ya. Nah,
Antara lain ya, ucapan ahli jannah itu adalah selamat dan menyelamatkan, damai dan mendamaikan, sejuk dan menyejukkan, riang dan menggembirakan, tentram dan menenteramkan. Ya. Tetapi tadi kan kebalikannya, kalau orang yang dinar, ya, nar itu kan api, Pak. Jadi bahasanya nar itu kan diartikan neraka itu sebenarnya ya kurang tepat. Nar itu api artinya, ya. Api, nar itu. Kalau diartikan neraka karena kan mengambil dari cerita pewayangan itu ya. Dinar itu kalau kita mudah terbakar saat ini, itu kan kesadarannya rendah. Mudah terbakar api dendam, ya. Mudah terbakar api kemarahan. Itu neraka semua, Pak. Jadi kalau kita gampang marah, gampang sakit hati, gampang dendam, itu mengizinkan diri kita itu di dalam neraka. Menderita, sakit hati, kecewa, isinya cuma menderita terus. Mudah menyalahkan orang lain. Ini juga kalau kita tidak introspeksi diri, meniti ke dalam diri, kemudian ada apa-apa nyalahke wong liya, itu juga sebenarnya tidak damai, kebalikan dari yang tadi, ya. Mudah terbakar api asmara, cemburu misalnya gitu ya. Tapi mriki wis tua-tua ya cemburu. Non? Ya cemburu kan ada sebabnya, Pak. Ya, ini menurut penelitian itu kan laki-laki itu kan seneng kalau ada wanita senyum. Entah itu neneknya, entah itu ibunya, entah itu anak perempuannya, entah itu tantenya, entah itu tetangganya. Itu kalau ada wanita senyum itu Mbak Sabto ya seneng. Ya, maka repotnya itu kalau bapak kerja di kantor, teman-teman kantor, ya, ibu-ibu senyum dan bapak sampai di rumah istrinya malah besengut. Nah ini sing marai. Ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Ya, pulang kantor malah ketemu tonggone lagi nengan karo senyum, kundur Pak, nggih Bu. Tekan omah malah diperenguti bojone. Ya. Maka kalau bapak ibu atau ibu punya anak laki-laki, ya banyak senyum dengan anak. Dan anak laki-laki itu menurut penelitian kalau tidak nasihati jangan tatap mata, Pak, Bu, ya khususnya ibu-ibu. Jadi ya karo dengan apa gitu, liwur itu karo ngomong sedikit, yang fokus nanti gitu. Jadi memang kelamas itu. Ya semoga kita juga bisa ya memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, termasuk bapak-bapak juga tahu kalau kesenangan ibu itu apa ya, dilem ngomong dirungokke, ya, didit tukokke, jak neng mall, kan kudu ngerti, duit ampun didelikke, Bu iki duitnya neng dompet, wis sakarepmu sing arep nggo ngoten. Jadi nggih ibu-ibu nggih, jangan sampai sama suami itu ya perengut, getak-getak dan lain sebagainya. Katanya Pak Ahmadi kalau digetak mungkert. Ya ini biar enggak Pak, biar kita ya nanti suasananya biar seperti jannah gitu loh Pak. Ya kita kembali ke topik ya. Ini tadi kan jannah didekatkan, artinya jannah itu sangat dekat ya sebetulnya. Tinggal kita menciptakan nar atau menciptakan jannah. Maka di dalam surat Lahab itu ya istrinya Abu Lahab itu kesana kemari bawa di lehernya kayu bakar, Pak. Jadi mororono ya nggawa neraka, bakar koncone, bakar tonggone, bakar ini kan digambarkan seperti itu. Itu misal, bukan rono nggawa geni obor niku bukan. Jadi api itu tadi, api kemarahan, api sakit hati, api kecewa, api kedendam tadi yang dibawa istri Abu Lahab kemana-mana. Maka disebutkan di situ sampai disebutkan dalam Quran itu maksudnya jangan seperti istrinya Abu Lahab gitu loh.
Karena sampai sekarang ayat itu kan sampai sekarang juga berlaku. Mesti juga ada orang yang seperti itu. Maka kita yang tahu petunjuk jangan seperti istrinya Abu Lahab kemana-mana bawa api kemarahan, api sakit hati, api dendam, ya, dan lain-lain. Ya. Apa yang dikerjakan oleh penduduk jannah, ya, di surga orangnya sangat sibuk, sagola dengan sesuatu yang mencengangkan, menakjubkan. Istilahnya fakoha dalam arti yang seluas-luasnya. Ini dalam surat Yasin, ya, kalau kemudian biasa Yasinan nanti dibaca ayatnya 55. Ya. Inna ashabal jannati, ya, jannatil yauma fi suhulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu sibuk berbuat sesuatu yang mencengangkan. Di sini kan ada kata-kata inna, sesungguhnya, ashabal jannah, penghuni surga. Yauma fi, pada hari itu, suhulin, dari kata sagola, artinya sangat sibuk berbuat. Fakihun, dari kata fakoha, artinya sesuatu yang mencengangkan, menakjubkan. Ya. Ini kan kalau kita pahami kan, oh ternyata seperti semesta juga itu selalu berputar, berotasi, berevolusi, kemudian mengorbit, ya, selalu bergerak. Ternyata seperti itu juga istilahnya penghuni jannah tadi. Sagola artinya mempekerjakan, membuat, menempati, mendiami, menggelisahkan, melupakan, melalaikan, mempergunakan, menjalankan, banyak sekali ya ini dalam kamus ya. Merayap, menjalar urusan buatan pekerjaan tangan yang amat sibuk, punya urusan pekerjaan dan lain. Ini memang kamus itu artinya banyak Pak. Misalnya kalau haram itu artinya kan bukan haram yang dilarang aja, bisa haram itu artinya penting kan begitu. Dan fakoha artinya yang menakjubkan, sesuatu yang ajaib, yang mengherankan, memberi makan buah-buahan, membuatnya riang gembira, merasa lezat, nikmat, gembira, jenaka yang makan buah-buahan yang lezat rasanya. Ya. Kemudian kedua, apa yang dikehendaki oleh penduduk jannah, yaitu selalu bisa diwujudkan dalam arti seluas-luasnya. Ini surat Furqan ayat 16. Ya, surat 42 ayat 22, surat 43 ayat 71, surat 36 ayat 57. Ini artinya kurang lebih bagi mereka di dalam surga atau jannah itu apa yang mereka kehendaki sedang mereka kekal di dalamnya. Hal itu adalah janji dari Tuhanmu yang patut dimohonkan kepadanya. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Nah, kalau tadi ada istilah masal yang di ayat depannya, kemudian juga ada buah. Orang yang sudah menciptakan jannah saat ini sekarang itu kan ada buah kesabaran, ya, buah kearifan, buah ketentraman, buah kedamaian dan lain sebagainya. Itu akan menjadi orang yang tentram, orang yang damai, selalu senyum, bahagia, tidak mudah tersinggung, ya, begitu kan? Ya. Karena di dalam taman itu mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Di sisi Tuhan mereka yang diberikan itu adalah karunia yang besar. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalamnya surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati, nafs atau jiwa. Sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya. Nah, sesuatu yang dari dalam itu kekal Pak. Ya. Ini juga amsal ini sebetulnya. Tapi saya sampaikan dulu arti yang tekstualnya. Nah, informasi dari ayat-ayat tersebut di atas bahwa penduduk surga sangat sibuk untuk mengatur, berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh jiwanya. Hal ini terjadi karena semua yang dikehendaki oleh jiwa atau hati penghuni surga itu bisa diwujudkan dalam arti seluas-luasnya dengan cara yang menakjubkan dan mengherankan. Nah, dan di sana ya, layas mauna fiha lakwan wala taksima illa kila salama salama. Ya.
Jadi cirinya juga penduduk surga itu ya, sudah menciptakan surga, termasuk saat ini di sini sekarang itu, mereka tidak mendengar di dalamnya itu omong kosong dan tidak pula hal dosa. Kecuali perkataannya itu hanya salam dan salam, selamat dan menyelamatkan, damai dan mendamaikan, sejuk dan menyejukkan. Jadi kalau dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam keluarga itu sudah perkataan itu salama, sejuk menyejukkan, mengenakkan ya, saling senyum, saling ya memuji, saling memberikan perhatian, kemudian saling melayani ya, pokoknya saling berbuat baik, itu kan enak ya. Jangan sampai malah, kemarin kan saya katakan fungsi mulut itu dua, bicara yang baik atau diam kan ya. Kalau masakannya nggak enak ya wes lah, rasa ngomong kan begitu, rasa ngomong elek maksud saya. Nah, jadi ucapan ahli jannah ya, selamat dan menyelamatkan, damai dan mendamaikan, sejuk dan menyejukkan, riang dan menggembirakan. Tadi kan kita sudah seperti ini ya. Nah, kebalikannya yang dinar tadi ya. Kalau di jannah itu dimensinya tinggi, dinar kesadarannya rendah, mudah terbakar api dendam, mudah terbakar api kemarahan, menderita, sakit hati, kecewa, mudah menyalahkan orang lain, mudah terbakar api asmara atau cemburu ya. Jadi antara ini penjelasan, kalau mengetahui apa istilahnya grafik ini ya, nanti dilihat saya itu posisi yang jannah atau yang api kan begitu. Oh, kalau api ya segera mencolot ke jannah kan begitu ya. Sebab kalau diopeni, dipelihara ya, misalnya yang di sini ya, kesadarannya rendah, mudah terbakar api dendam, diopeni. Dendam mau dipelihara ya. Kemudian mudah terbakar api kemarahan, nesu wae diopeni ya. Kemarahan kok dipelihara. Sakit hati, wah aku sakit loro tenan iki diunekke depene, wah gitu ya. Dadi godhong moh nyuwek, dadi banyu moh nyawuk. Ini kan dendam yang berkepanjangan ya. Ini kalau dipelihara nanti bisa fisiknya juga lemah dan mudah menyalahkan orang lain. Ini juga jangan sampai kita mudah menyalahkan orang lain. Sesuatu yang datang pada diri kita masing-masing itu adalah hukum tabur tuwe ya. Jadi konsepsi laha makasabat wa alaiha maktasabat itu adalah kembali kepada diri kita masing-masing, termasuk konsep yang lain yang berhubungan dengan hukum tabur tuwe itu. Kemudian ya, surat 15 ya, surat Al-Hijr ayat 47 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min gilin ihwanan ala sururim mutakabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan-hadapan di atas mahligai ya. Jadi kalau tadi omongannya satu dengan lain udah salama, sejuk menyejukkan, damai mendamaikan, itu kalau ketemu kan enak Pak ya, bersaudara, mau kuliner duduk bareng-bareng linggih kan enak, jagungan ya enak kan begitu. Tapi kalau yang satu masih di nar tadi ya, api cemburu, api asmara, api kedendam, api kemarahan ya, api sakit hati ya, nanti tidak akan mendapatkan sesuatu yang indah di dalam jannah tadi. Nah, maka ya, yang namanya jannah tadi disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 35 dan surat Muhammad ayat 15 tadi, bahwa itu adalah masal. Maka ada yang kembali ke surat Al-Baqarah ayat 26 ya, ada yang mendapat petunjuk tapi ada yang malah memahaminya tersesat ya. Memahaminya tersesat gimana? Ya seperti tadi saya contohkan ya, misalnya ada keterangan nanti kalau kamu bisa membunuh orang kafir, kamu dapat bidadari 72 misalnya gitu. Nah kafirnya itu harus diterjemahkan Pak. Kafir itu orang yang tertutup,
hatinya, orang yang tertutup jiwanya. Kalau dia itu orang baik-baik dibunuh kan enggak bisa. Jadi merasa itu kan ilusi atau informasi ya, atau teori. Kebenarannya harus di cross check dengan Al-Quran. Yang dijanah itu termasuk bidadari itu juga masalah, permisalan ya. Jangan dipahami secara letterlek tekstual, harus dipahami dengan ayat-ayat yang lain. Seperti tadi misalnya janah itu orangnya seperti ini dan lain sebagainya, sehingga tidak akan tersesat dengan wanita. Maka amsal-amsal itu memang perlu ya dijelaskan, perlu dipahami. Jadi amal soleh itu selalu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup tentang janah ini, yang intinya bahwa tubuh kita ini harus cerdas. Kalau kita enjoy berbuat baik ya, bahagia, menciptakan janah ya, tubuh ini akan menjadi nikmat dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan selanjutnya itu juga akan lebih nikmat lagi. Sebab kadang kita ada objek yang sama, ayat yang sama, itu karena sudut pandang yang berbeda, akhirnya juga ada perbedaan, sehingga yang penting nanti dimulai. Sehingga ada kesalahan pemahaman juga, orang wah korupsi enggak apa-apa, nanti nggak umroh, nggak sedekah. Itu enggak bisa, harus gitu, dicampur. Namanya itu mencampur yang hak dengan yang batil. Ya, jadi pemahaman-pemahaman yang seperti itu harus kita perbaiki. Istilahnya tadi saat di depan saya sebutkan, kalau ada ilmu yang baru jangan sampai seperti anjing tahu orang lain asing malah jegok-jegok. Kalau ada ilmu baru, maka sering saya sampaikan, ilmu itu kan tingkatan-tingkatan, level-level. Kalau belum bisa ditelan, dikunyah-kunyah dulu. Nah kira-kira pahit, wah ranu ya dilepeh enggak masalah ilmu itu. Tapi oh ini ayat, ini kak, ini jelas memang ayatnya seperti itu, ya tak telan enggak apa-apa. Jadi begitulah caranya kita belajar, sehingga kita ada perubahan. Demikian, semoga dan manfaatnya. Nasrul minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.